warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga di LPTK IAIN Ponorogo. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian praktik kinerja yang dilaksanakan di SMK Negeri Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Adapun pembelajaran pada pagi hari ini adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada kelas 11 akuntansi 2. Untuk materi yang akan saya sampaikan adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, sehat, cerdas, semangat. Anak-anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Duduk siap, Mbak. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Anak-anak sekalian, kita tadi sudah berdoa. Untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri kita, dimohon untuk yang bertugas untuk memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Dimohon untuk duduk kembali. Anak-anak sekalian, setelah kalian tadi sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, selanjutnya saya akan mengabsen kehadiran kalian. Apakah hari ini kehadirannya masuk semua? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah pada hari ini tidak ada yang absen. Terima kasih. Untuk selanjutnya, anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran tersebut. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan menanyakan kepada kalian terkait dengan materi yang lalu. Siapa kira-kira di antara kalian yang masih ingat materi yang minggu lalu? Ya, silakan Mbak Yobisa. Masa kejayaan Islam. Oke, ya, materi minggu yang lalu adalah masa kejayaan Islam. Terima kasih untuk Mbak Yobisa, kasih tepuk tangan. Alhamdulillah, Mbak Yobisa masih ingat materi minggu yang lalu adalah tentang masa kejayaan di Islam. Untuk materi hari ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Akan tapi anak sekalian, sebelum kita lanjut lebih jauh, dan saya akan menjelaskan dari tujuan pembelajaran pada hari ini.
Tujuan belajar pada hari ini diharapkan kalian setelah mengikuti serangkaian kegiatan diskusi dan menggali informasi, kalian diharapkan dapat meyakini bahwa hormat dan patuh pada orang tua dan guru adalah kewajiban agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-23 dan hadis terkait. Yang ketiga, menjelaskan isi Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 dengan benar. Yang keempat, menjelaskan isi hadis-hadis yang terkait dengan hormat dan patuh pada orang tua dan guru dengan benar. Yang kelima adalah menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh pada orang tua dan guru dengan benar. Yang terakhir, di sini menyajikan paparan tentang makna, dalil dan contoh hormat dan patuh pada orang tua dan guru dengan benar. Itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya anak-anak sekalian, ketika kita tadi sudah mengetahui tujuan dari pembelajaran pada hari ini terkait dengan kita menghormati, taat dan patuh pada orang tua dan guru, selanjutnya adalah akan saya jelaskan sedikit terkait dengan patuh pada orang tua dan guru. Sini orang tua merupakan orang yang sangat bertanggung jawab dalam sebuah keluarga untuk mengantarkan anaknya menjadi dewasa dan mandiri dengan cara mendidik, mengasuh dan membimbing seorang anak dengan kasih sayang dan pengorbanan. Orang tua merupakan mempersiapkan bekal anaknya terkait dengan penanaman dan pembiasaan nilai-nilai baik, ilmu pengetahuan dan keterampilan. Berbakti pada orang tua berarti berbuat baik padanya dengan memberikan kasih sayang sepenuh hati yang membuat senang dan bahagia kepada kedua orang tua. Dari kalian pastinya memiliki cita-cita, memiliki keinginan untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Ya, ini gambaran ada seorang yang dia mewujudkan akhlak yang sayang dengan orang tua. Akhlak atau hormat seorang anak kepada orang tua dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi kalian sebagai anak, bagaimana caranya untuk menghormati orang tua? Yang pertama, mentaati semua perintahnya. Selama perintahnya itu benar. Yang kedua, berbuat baik kepada keduanya. Kita tidak boleh kepada bapak baik tapi kepada ibu tidak. Sebaliknya, kepada ibu baik, kepada bapak tidak. Berarti kita harus berbuat baik kepada keduanya. Yang ketiga, mencintai dengan sepenuh hati. Ingat, ketika kalian dikandung ibu kalian selama 9 bulan 10 hari, yang rasanya luar biasa. Kasih sayang orang tua yang luar biasa pada anak. Sebaliknya, kalian harus juga bisa memberikan kasih sayang kalian pada orang tua juga harus luar biasa. Yang ketiga, merendahkan diri pada keduanya, baik dalam perkataan maupun dalam perilaku. Ya, dalam perilaku, perkataan dan perilaku. Ketika kita disuruh, kita juga harus mau. Dan ketika kita bicara, kita juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan ketentuan. Misalkan ketika dipanggil, kita harus pakai bahasa dalam. Itu salah satu bukti bahwa kita itu merendahkan diri pada keduanya, baik dalam perkataan maupun dalam perilaku. Yang kelima, saling berkomunikasi pada keduanya dengan penuh hikmat. Ya, saling berkomunikasi, ngobrol. Yang keenam, selalu mendoakan akan keselamatannya dan memohonkan ampun pada Allah. Siapa di antara kalian yang setelah sholat 5 waktu mendoakan kedua orang tuanya? Coba siapa? Coba, saya pengen tahu doa kita mendoakan dua orang tua itu doanya lafaznya seperti apa? Coba tunjukkan. Ya, yang belakang.
mendoakan kedua orang tua. Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang selanjutnya adalah berbakti secara sempurna pada keduanya. Ya. Yang kedelapan, menyayangi dan menghormati kedua dengan sepenuh hati, jangan setengah-setengah. Ya. Karena apa? Ketika kita menyayangi dan menghormatinya, insya Allah Allah akan membalas. Karena kita menyayangi dan menghormati orang tua itu sudah salah satu bentuk dalam ibadah. Yang selanjutnya 9 selalu mengamalkan bentuk jihad, menjaga dan membela orang tua dari segala yang dapat menyakiti dan membahayakan keduanya. Jangan sampai nanti punya pikiran ketika kalian memiliki orang tua yang sudah tua nanti ditaruh di panti jompo. Jangan sampai. Oke ya. Ya. Selanjutnya, ya anak sekalian, jadi kita sudah mengetahui anak hormat seorang anak kepada orang tua dapat jaga sebagai guru. Ada 9 hal yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya di situ adalah ada Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang menjelaskan bahwasanya umat Islam itu merupakan hal yang terpenting menghormati pada orang tua yang menjadi dasar kita hormat pada orang tua. Coba dari kalian yang siap membacakan Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 bisa tunjuk tangan. Ya, namanya siapa? Mbak Uswatun, monggo silakan untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya, itu tadi yang dibacakan oleh Mbak Uswatun di mana Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Uswatun. Sekarang siapa yang berani untuk membacakan artinya dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 23? Silakan. Ya, untuk Al-Quran surat Al-Isra, arti dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Tunjuk tangan, silakan. Ya, Mbak Indra. Artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya berkata, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka. Berkatakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Iya. Surat Al-Isra ayat 23. Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Terima kasih untuk Pak Windra. Yang mana artinya di sini adalah Tuhan telah memuliakan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dari sini Allah hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dan sebaik-baiknya. Jika salah antara keduanya atau keduanya sampai belum lanjut dalam peliharamu, maka sekali jangan kamu mengatakan pada keduanya perkataan, jangan membentak, jangan berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Itu tadi yang mendasari bagaimana kita menghormati dan menghargai kedua orang tua yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-23. Selanjutnya isi kandungan Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang mana isi kandungannya ada 5. Yang pertama adalah Allah memerintahkan pada manusia untuk beribadah padanya dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, Allah memerintahkan pada manusia untuk berbuat ihsan yang baik kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Yang ketiga, berbakti pada kedua orang tua merupakan keniscayaan bagi seorang anak. Yang keempat, apabila ayah dan ibu atau keduanya sudah mencapai usia lanjut dan dalam pemeliharaan kita, Allah melarang seseorang mendengarkan tutur kata yang tidak sopan, tutur kata yang tidak pantas, ya, atau kata yang buruk, menyakiti meskipun hanya mengucapkan Yang terakhir, Allah memerintahkan manusia apabila berkomunikasi dengan ayah dan ibu harus penuh dengan adab dan akhlak yang
baik. Ya, bagaimana kita berkomunikasi, berbicara pada kedua orang tua kita harus dengan adab dan akhlak. Ya. Di sini selanjutnya ini adalah amalan yang sangat dicintai Allah. Salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana disebut dalam hadis di bawah ini. Ya, selanjutnya selain kita berbakti pada kedua orang tua, kita juga harus berbakti taat dan patuh pada guru. Karena apa? Guru itu adalah orang tua kedua. Guru adalah orang yang berusaha untuk melakukan perubahan bagi seorang ke arah yang lebih baik melalui transfer ilmu, pengetahuan dan karakter yang dimiliki. Jadi guru itu tidak hanya transfer tapi juga mendidik. Artinya apa? Tidak hanya ilmu saja tapi juga karakter. Ya, menghormati guru berarti memuliakan dengan sepenuh hati, baik ketika sedang menuntut ilmu maupun ketika berusaha secara sungguh-sungguh dalam mengamalkan ilmu yang sudah didapatnya. Nah, ini adalah salah satu contoh akhlak hormat seorang anak kepada guru dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi kalian sebagai siswa, ya, bagaimana akhlak hormat kepada seorang guru? Salah satunya selalu mencintai dan menghormati guru yang sudah mengajarkan ilmu dan mendidik dengan baik. Yang kedua, selalu mendoakan guru untuk kebaikan dunia dan akhirat. Yang ketiga, selalu bersikap tawadhu di hadapan guru. Yang keempat, berdiskusi dengan sopan kalau terjadi perbedaan pendapat dalam suatu permasalahan. Yang kelima, selalu menjaga ilmu yang didapat dari guru dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, yang keenam, menteladani perilaku guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, selalu tekun dan rajin serta disiplin dalam menuntut ilmu. Itu tadi ada tujuh akhlak terhormat seorang siswa atau seorang peserta didik kepada guru. Ini adalah hadis yang mendasari perintah hormat kepada guru. Ya, anak-anak sekalian, dilanjutkan ke hadis yang mana hadis ini mendasari perintah menghormati guru. Coba di antara kalian yang berani untuk membacakan hadis di depan, silakan tunjukkan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarhamsa mirana wa yaghfirli alimina haqqa. Artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu akan diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Ya, namanya siapa? Mbak Nova. Terima kasih Mbak Nova. Kasih tepuk tangan untuk Mbak Nova. Yang juga dari pembelajaran hadis terkait dengan perintah menghormati guru. Yang digarisbawahi apa? Ya, serta tidak mengerti orang yang berilmu, ya, menyayangi yang muda, serta yang mengerti hak orang yang berilmu juga pandangannya. Tuh, itu tadi adalah bagaimana berdasar perintah menghormati guru. Anak sekalian, kita lanjutkan, ya. Kalian nanti silakan untuk memperhatikan, melihat film pendek, yang mana film pendek ini silakan diperhatikan, diamati. Setelah itu nanti silakan kalian membuat kelompok. Masing-masing kelompok nanti terdiri dari 5 anak. Setelah itu kalian nanti maju mempresentasikan hasil dari diskusi kalian terkait dengan film pendek. Ya, terkait dengan film pendek. Silahkan nanti disediakan, setelah itu baru kalian nanti mempresentasikan ke depan. Oke, paham ya? Anak-anak sekalian, silahkan untuk diperhatikan dan diamati film pendek berikut.
Setelah kalian nonton film pendek yang mana film pendek tadi sudah kalian perhatikan, sudah kalian cermati, setelah itu silahkan kalian membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak. Kalau jumlah kalian 20, nanti masing-masing berarti 5 anak dan nanti menjadi 4 kelompok. Silahkan untuk membuat kelompok. Silahkan. Anak-anak sekalian, setelah kalian sudah membentuk kelompok, silahkan yang tadi sudah kalian amati didiskusikan. Setelah itu hasilnya nanti dipresentasikan. Masing-masing kelompok, nah nanti untuk ditulis di secari kertas, didiskusikan di depan perwakilan masing-masing kelompok 1 anak untuk mendiskusikannya. Ya, silahkan. Ini ditulis di kertas. Ya, nanti hasilnya ditulis di kertas, setelah itu dipresentasikan di depan. Silahkan dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Ya. Sekarang saya akan menyampaikan siapa yang berani maju terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil dari diskusi kalian. Ya, kelompok mana? Silahkan untuk tunjuk tangan. Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Silahkan diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mariani dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah dari film pendek tersebut.
kerja kerasnya tidak dihargai. Kedua, bagaimanapun keadaan orang tua kita harus menyayanginya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk yang kedua. Tunjuk tangan. Ya, Mbak Indra. Halo teman-teman. Perkenalkan saya Puji Indrati dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya dan kawan-kawan saya. Hikmah dari film yang tadi ditayangkan. Yang pertama, hikmah yang dapat kita ambil yaitu karena tak ada patuh kepada orang tua adalah bentuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, ketika kita sebagai seorang anak, kita harus menghargai jerih payah kedua orang tua. Pasti akan menyesal jika kita akan menyepelekan seperti tadi yang dicontohkan oleh anaknya. Dia kan pertama tidak menghargai pemberian dari orang tuanya. Terus yang selanjutnya orang tuanya meninggal, dia baru menyesal. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mbak Winda. Selanjutnya kelompok berapa yang siap maju? Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Jadi tinggal 2 kelompok 1 dan kelompok 4. Silakan untuk maju yang siap. Ya, anak-anak sekalian, tadi dari kelompok 3 dan kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Berarti tinggal kelompok 1 dan kelompok 4. Silakan dari kedua kelompok tersebut tunjuk tangan siapa yang lebih dulu. Ya, silakan ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskusi dari kelompok kami. Pertama, penyesalan seorang anak yang tidak taat dan patuh kepada orang tua. Kedua, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang telah dimiliki. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak sekalian, itu tadi adalah hasil dari diskusi yang sudah kalian sampaikan. Dari 4 kelompok sudah masing-masing menyampaikan hasil dari diskusinya. Anak-anak sekalian, dari masing-masing hasil diskusi saya akan menyimpulkan apa sih kesimpulan dari masing-masing kalian tadi yang kalian sampaikan. Kesimpulannya adalah ketika kita mau belajar membaca Al-Quran dan kita mengetahui lebih-lebih Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang mana isinya adalah tentang taat dan patuh kepada kedua orang tua. Taat dan patuh kepada orang tua itu adalah bagian dari ibadah. Yang mana anak yang tidak taat dan patuh pada orang tua disebut dengan anak durhaka. Dan anak durhaka jelas nanti tepatnya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya dari apa yang kalian sampaikan tadi, kita diwajibkan untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua sesuai dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Bahkan kita dilarang untuk berkata itu tidak boleh. Anak-anak sekalian, selanjutnya saya akan membagikan LKPD lembar kerja kepada kalian. Jadi masing-masing kelompok nanti mendapatkan 1 lembar LKPD. Nanti silakan untuk dikerjakan. Silakan untuk dikerjakan.
Bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Silakan untuk dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kalian sudah mengumpulkan lembar kerja yang tadi sudah saya bagikan. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, saya akan berikan kesimpulan terkait dengan materi pada hari ini. Kesimpulan pertama adalah taat dan patuh kepada orang tua adalah sebuah kewajiban sebagai seorang anak, bagaimanapun keadaan orang tua kita. Yang kedua, guru adalah orang tua kita yang kedua setelah orang tua kandung. Kita juga harus menghargai dan menghormatinya. Yang ketiga, menghargai guru sama halnya menghargai sebuah ilmu. Itu adalah kesimpulan. Anak-anak sekalian, untuk tugas kalian di rumah, tugasnya adalah silahkan kalian buat laporan. Yang mana laporan itu tentang aktivitas kalian. Aktivitas kalian dalam membantu orang tua di rumah. Jadi tugas kalian di rumah adalah membuat laporan. Laporan itu tentang aktivitasmu dalam membantu orang tua di rumah. Misalkan kalian membantu dalam menyapu, nanti bisa didokumentasikan, difoto, dan nanti ada semacam laporannya. Saya membantu orang tua dalam hal menyapu dan yang lain. Sudah paham ya? Anak-anak sekalian, setelah saya melakukan sebuah pengamatan dari kalian proses mempresentasikan hasil dari judul kalian, saya akan memilih kelompok yang terbaik dari kelompok 1, 2, dan 3, 1, 2, 3, dan 4. Kelompok yang terbaik jatuh pada kelompok 3. Kasih tepuk tangan. 3. Anak-anak, itu untuk pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.